Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan orang dewasa akan menjelaskan tentang metode pendidikan orang dewasa. Kelompok 5 yang beranggotakan 1. Malikatus Yusri Arsinda, 2. Muhammad Syakur, 3. Milatina Natifah Putri, dan keempat Natasha Rahman. Selamat menyaksikan. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian orang dewasa, metode partisipatif, metode demonstrasi, metode diskusi, dan metode pelatihan. Yang pertama yaitu pengertian metode pendidikan orang dewasa. Metode pendidikan bagi orang dewasa merupakan suatu cara praktis yang dilakukan oleh seseorang fasilitator agar usaha pengajaran dan dilakukan dapat berhasil. Sesuatu metode dalam pembelajaran lebih progresif sekaligus dapat memahami berbagai bentuk dan karakter setiap peserta didiknya. Yang kedua adalah metode partisipatif. Prinsip metode partisipatif dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah perencanaan hubungan dengan masyarakat, yaitu antara lembaga pendidikan dan masyarakat perlu ada hubungan yang harmonis, saling kerjasama, saling memberi, dan saling menerima. Yang kedua adalah partisipan. Pihak yang layak diikutsertakan dalam perencanaan pendidikan harus memenuhi syarat, yaitu tertarik akan masalah pendidikan, mau belajar dari ahli, memiliki kemampuan intelektual sebagai perencana, paham masalah pendidikan, dan merupakan anggota kelompok yang dapat bekerja aktif. Yang ketiga adalah teknik kerja kelompok yang digunakan. Yang keempat adalah proses pembuatan program, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Dalam hal ini yang berwenang mengambil keputusan adalah manajer tertinggi, tim manajer atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai pengambil keputusan. Metode berikutnya atau metode ketiga adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode salah satu pendidikan orang dewasa yang sering digunakan dalam sebuah praktek. Metode demonstrasi tidak seharusnya digunakan dalam setiap situasi. Oleh karenanya, perlu memperhatikan pula tingkat kemampuan subjek atau sasaran bagi peserta pendidik tersebut. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah metode demonstrasi. Yang pertama yaitu merencanakan. Yang harus dilakukan dalam merencanakan demonstrasi yaitu menentukan masalah yang akan dipecahkan, tentukan keterampilan yang akan diajarkan, kumpulkan informasi tentang keterampilan tersebut. Kemudian yang kedua ada mempersiapkan demonstrator. Yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan semua alat, mengadakan latihan untuk mempraktekkan keterampilan, persiapkan ruang yang luas, memilih lokasi yang strategis, dan demonstrator harus mengetahui materi. Dan yang ketiga yaitu mempersiapkan pengamat. Mempersiapkan orang yang berperan sebagai pengamat, di mana di situ orang tersebut menjadi poin penting dalam pelaksanaan metode ini, karena nantinya informasi akan didapatkan dari hasil pengamatan ini. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu, metode, manusia, peralatan, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan nantinya. Yang keempat adalah metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode yang sangat efektif jika peserta yang terlibat hanya sedikit. Penggunaan metode diskusi untuk kelompok yang semisal berjumlah 10 orang atau lebih memerlukan perencanaan yang cermat dan pimpinan diskusi yang kompeten. Diskusi merupakan kelompok sebagai pertemuan atau percakapan antara 2 orang atau lebih yang membahas topik tertentu yang menjadi pusat perhatian. Dalam diskusi kelompok, anggota kelompok menunjuk moderator atau pimpinan diskusi yang menentukan tujuan dan agenda yang harus ditaati.
Berikutnya adalah metode pelatihan. Metode pelatihan merupakan salah satu metode dalam pendidikan orang dewasa atau dalam pertemuan yang biasa digunakan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap peserta dengan cara yang spesifik. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur rancangan metode dari metode pelatihan tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Yang dimaksud kebutuhan di sini yaitu kebutuhan pendidikan orang dewasa dari berbagai pihak yang perlu diidentifikasi secara cermat. Kemudian identifikasi sasaran. Maksud sasaran di sini adalah perilaku peserta yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan. Selanjutnya yaitu identifikasi sumber. Perlu dianalisis sumber-sumber yang diperlukan baik yang sudah tersedia maupun yang masih diusahakan. Sumber yang dimaksud di sini seperti dana, penceramah, fasilitator, alat, dan perlengkapan. Yang keempat yaitu identifikasi hambatan. Identifikasi hambatan yaitu mengidentifikasi yang sudah ada yang kemungkinan timbul pada waktu pelatihan dilaksanakan. Yang terakhir yaitu ada seleksi. Seleksi yang harus dilakukan yaitu dengan mempertimbangkan sumber daya, hambatan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing alternatif serta sasaran yang ingin dicapai. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan, kami kelompok 5 mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.